Halo teman-teman trader investor, selamat datang calon-calon saham di Asia Teknikal dan Belmulkirian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 20 Desember 2022, hari yang masih belum berbeda jauh. Dan seperti biasa, nanti akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial pas deskripsi dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan saja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita masuk ke transaksi langsung aja. Hari ini bentar. Agak nge-lag nih RTI bisnis saya nih. Nah, hari ini transaksinya 14,844 triliun dengan pergerakan asing. Hari ini masih net sale total 39 miliar. Dominan di pasar reguler 120 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 81 miliar. Marketnya juga prank banget. Seharian melemah, sesi 2 langsung ditarik kuat ya. Dan kalau kita lihat pun hampir semuanya koreksi juga, baik bursa regional maupun US. Jadi memang ini ya global lah. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada ITMG 65,9 miliar, Bank Mandiri 62,7 miliar, SMGR 18,7 miliar, Arto 9,9 miliar, Enak 9 miliar, Unilever 9 miliar, Indi 8,8 miliar, BPN 8,4 miliar, Akra 8,1 miliar, Medco 6,2 miliar, Pegas 5,9 miliar, dan Excel 5,5 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Adaro 54,6 miliar, BBR 53,3 miliar, BWCA 49 miliar, Goto 45,4 miliar, Inco 28,1 miliar, MDK 26,4 miliar, Telkom 18 miliar, Bukalapak 17,2 miliar, Gudang Garam 12,3 miliar, KLPF 13,3 miliar, Indosat 9,3 miliar, BTPS 7,3 miliar, dan MNCN 6,9 miliar. Langsung saja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu yang so far so good, masih on track dengan view kemarin since belum dikasih breakout. 2 hari kita uji high resisten di area 6811 dan market masih belum dikasih jalan lewat. Kemarin memang saya pakai closingan ya, atau yang paling banyak kena dari shadownya, yang sebenarnya hari ini pun juga masih belum kejebol juga. Ya, kalau kita pakai closing pun masih aman. Cuman kalau kita lihat di mana titik dia rebound itu cukup relevan sama shadownya. Jadi kalau menurut saya setup dari ascending ini masih on track ya. Reversal menggunakan ascending, walaupun kemarin kita tidak cup and handle ya, higher low higher high. Cuman sekarang higher low higher low higher low dan bersiap untuk higher high seperti itu. Rejectnya cukup kuat, bahkan kalau kita pakai trading view ini bodinya pun sudah hijau ya. Tapi memang kalau di Stockbit yang benar masih ini, itu bodinya masih merah. Dan ya view masih sama on track seperti kemarin, selama tidak jebol dari 6700 market masih berpotensi untuk membentuk sebuah higher low. Dan konfirmasi adalah ketika IHSG jebol dari 6811. Kalau break 6811 sampai shadownya di 6860, IHSG akan short term reversal menguat dan berpotensi untuk swing high dengan target resisten ini 6864, 6917 sampai 6993. Jadi kira-kira skenario nya seperti ini. Kalau besok IHSG dikasih breakout dari 6811 menggunakan ascending triangle, akan ada potensi upside, dan ingat sama selalu batasi resiko seperti itu. Untuk support masih sama 6750 sampai 6700. Sedangkan resisten 6811 untuk konfirmasi breakout. Dan ya, resisten selanjutnya 6864 sampai 6917. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita masuk ke yang dijualin asing dulu. Tadi untuk IHSG ya. Saya pengen coba bahas untuk si Goto yang hari ini turunnya cukup dalam.
Hari ini Goto turun. Dia turun 5,43% dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya membesar, cuman mengecil. Nah, kira-kira gimana itu? Goto ini juga masih on track dengan view terakhir ya. Setelah dia menguat pada 13 Desember kemarin, dia belum punya higher low dan saat ini sedang dalam posisi retracement-nya. Area retracement Goto itu ada di area 90 sampai 86 dan sebenarnya ini adalah area untuk entry Goto. Ya, jadi sebenarnya pelemahan ini adalah view untuk potensi pembentukan higher low. Karena semenjak dia rebound belum ada higher low dan juga higher high-nya. Jadi ya ketika dia high nanti butuh retracement untuk bikin higher low dan akhirnya itu higher high. Nah, untuk area higher low-nya itu adalah area 90 sampai 86 di mana itu Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Cuman kalau memang dijebol dari 86 ini, maka potensinya adalah same low ya. Low, high, same low, higher high. Reversal menggunakan same low dan membentuk double bottom. Cuman kalau sampai dia jebol 81 itu baru yang namanya dead cat bounce karena dia rebound untuk turun lebih dalam dengan target 73 sampai 68. Jadi kira-kira untuk sekarang seperti itu. Selama tidak jebol 81 sebenarnya Goto masih menarik dengan support gunakan Fibonacci ini. Tapi kalau dia jebol dari 81, next supportnya adalah di 73 sampai 68. Dan ya memang Goto ini masih saham downtrend, jadi pergerakan untuk reversalnya itu juga cukup sulit seperti itu. Yang penting sama batasi resiko, gunakan area tadi. Kalau teman-teman pengen masuk, jangan lupa money managementnya dan juga jangan lupa batasi resiko, gunakan area-area tadi. Lihat dalamnya yang jualan masih cukup masif ya semenjak dibuka ARB-nya sampai hari ini juga. Dan ya menurut saya itu view-nya selama nggak jebol 81 harusnya masih oke Goto, sama view dengan awal kemarin. Untuk Goto Bukalapak juga masih on track selama nggak jebol 250. Tapi kalau sampai jebol 250 ya wassalam deh itu. Kita coba cek si cukup dalam nih CTRA, kita bahas deh. Yang turunnya lumayan dalam. Sudah kena ATS juga ya. Hari ini CTRA turun 4,5% dengan candle yang solid dan volume yang membesar. Terlihat volumenya posisinya mengecil, tapi untuk hari ini ada volume yang cukup besar. Nah, ini juga masih on track dengan view CTRA ketika dia naik sampai 0,618 dan turun membentuk sebuah low atau neckline ya. Dan hari ini dia juga sudah jebol, yang artinya CTRA sudah lower low. Cuman satu hal yang menarik adalah CTRA saat ini sebenarnya sedang di area support, di mana supportnya itu area 950 sampai 925. Ada Fibonacci 0,236 yang udah dia breakout pada saat itu. Dan juga area tersebut dekat dengan sebuah uptrend line seperti itu. Jadi ya saya rasa ini masih dalam toleransi. Biasanya kalau kita pakai structure yang lebih kecil, memang CTRA ini sudah kena trailing stop dan juga sudah membentuk lower low pada structure yang lebih kecil. Cuman kalau kita lihat pada bigger view, CTRA masih punya uptrend dan saya rasa itu masih bagus. Dan ya semakin besar structure, semakin kuat pun juga areanya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Untuk sekarang CTRA sedang berada di area supportnya, itu area 950 sampai 900 ya. Mungkin kalau kita pakai uptrend line cukup sampai 930 doang, itu trend line dari CTRA. Cuman kalau area tadi dijebol, next supportnya adalah 900. Dan kalau dia jebol dari yang 900 baru saya rasa itu bakal jelek. Artinya CTRA belum berhasil breakout dari downtrend line-nya dan juga membentuk sebuah reversal karena gagal breakout seperti itu. Ya, kalau dia jebol 900 baru kurang oke kalau menurut saya. Jadi ya kira-kira kalau teman-teman pengen entry bisa perhatikan area tadi dengan stop loss di bawah 900. Tapi kalau punya barang harusnya udah kena ATS sih ketika dia gagal breakout 2 kali dan jebol di 960. Perhatikan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya, akumulasinya kalau kita track ke belakang sebenarnya masih bagus. Cuma memang hari ini terjadi distribusi ya. Jadi ya so far saya rasa lebih ikutin TA-nya tadi ya 900 sebagai konfirmasi. Selama nggak jebol 900 harusnya CTRA masih oke. Untuk CTRA, SCMA juga masih on track. Happy cuan selama nggak jebol 200 itu saham bisa ditektokin terus. Kita masuk ke yang dibeli asing dulu aja. Hari ini kita cari yang ada spread,
Arto kemarin sudah kita bahas, masih koreksi lagi. Saya pengen coba cek MAPI deh, karena sepertinya view harus direvisi dari view terakhir kemarin. Oke, hari ini MAPI naik 7,49% dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya membesar, cuman masih lebih kecil dari beberapa volume turun di 16 Desember. Terakhir kita bahas MAPI ini 16 Desember ya, waktu dia patah uptrend dan juga dengan volume yang cukup besar. Saya waktu itu bilang ada potensi swing high karena dia baru aja swing low. Nih, dan hari ini sebenarnya MAPI sudah dalam posisi swing high pada downtrend line garis warna biru. Tuh, kalau kita lihat memang closingannya terlihat closing di atas downtrend line ya. Jadi sebenarnya cukup menarik karena kalau dia berhasil break dari downtrend line ini berpotensi membentuk sebuah continuation dan bahkan dia bisa higher high untuk swing high pada uptrend line yang lebih besar seperti itu. Cuman kalau memang besok ada reject dari MAPI lalu dia ada koreksi, ya artinya ini adalah swing high untuk swing low lebih dalam lagi seperti itu. Nah, kalau kita perbarui biar view-nya lebih fresh, itu kan kalau tadi view terakhir. Nah, saya rasa MAPI memang kemarin masih bertahan dari uptrend line-nya itu walaupun sempat kejebol ya. Tuh, dan ya tinggal kita tunggu besok ketika dia uji dari downtrend line-nya. Nih, apakah dia berhasil break atau tidak. Kalau gagal, hati-hati karena ada potensi dia bakalan swing low sekali lagi atau bahkan membentuk sebuah higher low. Tapi kalau dia berhasil breakout itu bakal cakep untuk melanjutkan uptrendnya. Yang jelas pada bigger view, MAPI ini saham buy atau saham yang bisa dimasukin sebagai watchlist. Tinggal cari entry di smaller view-nya aja seperti itu. Lihat dalamnya terjadi akumulasi yang cakep. Terakhir rebound dari MA50 dan ya lebih ikutin area tadi. Kita masih bisa pakai Fibonacci juga untuk mencari resisten dari si MAPI ini. 1530 sampai low-nya di 1270. Nah, ini adalah beberapa resist dari si MAPI dengan target kalau dia berhasil break 1530 adalah di 1645 sampai 1720. Untuk support saya rasa masih di area 1400 sampai 1385. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk MAPI lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. BBB perhatikan di 650 aja. Mari kita bahas deh, mari deh. Ini sebenarnya kemarin saham yang sudah cukup menarik ya. Dia juga kalau nggak salah sektor tekno Mari ini. Cuman tekno hari ini dihajar semua. Oh enggak, sorry. Sektornya consumer cyclical, subsektor media and entertainment. Cuman kalau dilihat dari chartnya sih cukup relevan sama tekno ya. Tuh, dan hari ini dibabat habis tekno dari MPPA, Bukalapak, MTech, Goto dan lain sebagainya. Ya, suatu yang wajar memang tekno masih downtrend. Oke, hari ini Mari turun 6,71% dengan candle yang solid ARB dan volume yang sangat besar. Terakhir Mari sebenarnya sudah sangat cakep ya. Karena setelah dia naik, dia turun membentuk higher low. Dan kalau sampai breakout dari 169, Mari itu bakal terkonfirmasi uptrend karena dia punya sebuah higher low dan higher high. Dan satu hal yang lebih cakep lagi, kalau break 169, dia breakout dari downtrend besarnya. Seperti itu. Cuman ya market berkata lain, dia masih belum pengen breakout dari downtrendnya. Dan saya rasa candle hari ini adalah candle konfirmasi. Maka dari itu berhati-hati karena Mari berpotensi untuk bahkan lower low melanjutkan downtrendnya. Seperti itu. Kira-kira mungkin seperti ini kalau kita tarik sebuah downtrend channel ya. Dan ya ada potensi bahkan Mari bisa lower low karena dia reject kuat hari ini. Kalau ada penguatan, saya rasa lebih ke manfaatkan untuk exit aja atau untuk kurangi porsi ya. Karena hari ini candle dan volumenya tidak bisa bohong Mari ini. Seperti itu. Sedangkan untuk support kita bisa pakai Fibonacci dari 120 sampai high hari ini. Dan ini adalah beberapa support dari Mari. Cuman kalau dia jebol dari 120, target lower low-nya bahkan bisa ke 107 sampai ke 100 rupiah. Seperti itu. Ya, as simple as masih merespon downtrend channel aja.
Jadi ya jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya untuk hari ini. Mari terjadi normal, netral, normal, small, ada akumulasi dan juga distribusi. Join by structure, dia sebenarnya sudah lower low dan juga sudah kena trailing stop sebenarnya untuk hari ini. Jadi amannya pantau agak bawah. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk mari MPPA juga sama, Arto, Goto, CTRA, Harum, kena TS juga Harum itu. Emang marketnya masih apa ya, agak kurang enak ya. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Kita coba cek MAPI tadi udah. Excel masih on track juga. Saya pengen coba cek si SCM aja deh, yang hari ini baru mulai rebound ya. 200 memang area keramatnya si SMA dan dia bahkan sudah mantul 1, 2, 3, 4 kali. Cukup menarik ya. Hari ini SMA naik, dia naik 2,88% dengan candle yang sangat cakep dan volume yang cukup bagus juga. SCMA ini kalau kita lihat pada bigger view ya, dia sebenarnya saham downtrend karena dia terus menerus lower high dan lower low. Tapi semenjak bulan April 2022, SCMA ini jadi saham sideways karena dia membentuk sebuah same low dan juga same high dengan range sideways-nya 200 sampai 270. Sebenarnya cukup menarik buat tektokan karena memang spreadnya lebar untuk saham sideways ini. Tuh 35% sendiri kalau dia mentok ke atas. Nah, hari ini SMA menyentuh support sideways-nya di 200, low hari 200 pas. Dan ya, dia masih terjadi reject yang cukup kuat dari SCMA ini. Maka dari itu potensi terbesarnya adalah menuju ke 270 lagi untuk SCMA. Karena ya pada structure ini adalah saham sideways. Jadi ya kalau dia mau melanjutkan sideways-nya ke 270 pun juga itu bukan sesuatu yang wow, karena memang itu adalah target sideways dari si SCMA. Yang wow adalah kalau SCMA breakout 270 karena dia bakal mulai fase uptrend, atau kalau dia jebol 200 karena dia akan melanjutkan downtrendnya, seperti itu. Cuman berhubung hari ini rejectnya kuat dari support, saya pengen coba kita asumsikan SCMA akan naik sampai ke target puncaknya di 270. Tinggal kita cari retracement untuk mencari resisten dari Fibonacci-nya. Beberapa resist dari SCMA adalah 216, 226, 236, 246, 260 dan 278. Tuh. Dan ya hari ini pun juga masih reject dan belum ada konfirmasi sama sekali. SCMA masih rebound doang, belum ada konfirmasi ya. Kalau kita lihat di sini kan ada rebound, higher low, higher high. Nah, ini konfirmasi. Tapi kalau kali ini dia belum breakout downtrend juga. Pertama dia belum breakout downtrend, kedua juga belum ada konfirmasi. Jadi sebenarnya kalau dari retracement dari SCMA selama nggak jebol 200 itu menarik. Atau lebih bagus lagi kalau besok dia breakout dulu baru retracement, itu bakalan lebih cakep. Yang jelas selama nggak jebol 200, SCMA masih saham sideways dan bisa manfaatin buat tektokan pada ranging ini. Seperti itu. Kita lihat dalamnya hari terjadi akumulasi, netral, normal. Dan ya ikutin TA-nya. Selama nggak jebol 200 harusnya oke. Untuk support minor mungkin dari 208 ya sampai 200. Cuman yang krusial adalah 200. Dan selama tidak jebol 200 itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, ini untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support konten gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya. Salam cuan.